Grand kita yang pertama nih ya, Grand Ciputra Entrepreneurs Club Meeting malam ini ya. Nah, hari ini you're in for the treat karena ada banyak sekali sharing-sharing dan juga karena kemarin juga baru pada dapat income statement. Wah, ini bakal semangat pada ngebakar semua ya. Oke, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Michael Sugiarto, saya adalah host Anda hari ini. Hari ini kita ada banyak speakers ya kan, dan juga ada satu guest speakers yang spesial banget, Bu Listi, direktur dari Ciputra Entrepreneurs Club sendiri, hari ini akan hadir bareng dengan kita nanti di akhir acara ya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan ya disimpan, tolong disimpan ya, tolong di-mute, disimpan, nanti Anda bisa chat di akhir acara karena kita ada sesi question and answer nanti bareng dengan Bu Listi ya. Tapi hari ini bakal rame banget dan kita akan banyak orang-orang yang akan sharing juga kepada kalian sehingga kalian buat yang pertama kali untuk belajar mengenai Ciputra Entrepreneurs Club, kalian akan belajar banyak dan juga buat teman-teman yang udah lama juga akan refresh dan akan mengulang lagi. Oke. Nah, perkenalkan nama saya Michael Sugiarto, saya dari Surabaya, saya adalah seorang digital entrepreneur, saya juga punya YouTube namanya Teknobi, silakan di-subscribe ya. Oke, kalau misalnya hari ini kita akan ngobrolin mengenai apa itu Ciputra Entrepreneurs Club. Tapi sebelum itu, saya pengen panggil dulu salah satu dari member Ciputra Entrepreneurs Club nih yang paling rame nih sekarang ya kan. Hanya dalam waktu 19 hari, beliau sudah merefer sekitar 22 orang kalau nggak salah ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita panggilkan Ibu Sasa dari Semarang. Ibu Sasa, silakan. Selamat malam semuanya. Waduh, Bu Sasa ini udah tambah keren aja nih, ngegas terus ya Bu Sasa ya. Pokoknya nggak pakai rem, Bos. Nggak pakai rem sekarang ya? Waduh, mantap. Nggak Ya. pakai. Gimana Bu Sasa, suaranya? silakan diperkenalkan sedikit mengenai background-nya, ya pekerjaannya apa, profesinya, dan kemudian apa sih yang menarik Bu Sasa ini sampai sekarang ini ikut di Ciputra Entrepreneurs Club untuk pertama kalinya. Silakan Bu Sasa. Siap, terima kasih waktunya. Dikasih waktu berapa ini, Bos? Waduh, jangan ini sampai kelewatan, ini bahaya ini. 5 menit aja Bu, 5 menit ya. Oke, terima kasih. Semangat malam semuanya teman-teman, perkenalkan saya Sasa dari Semarang. Keseharian saya sebagai ibu rumah tangga, pembantu suami di bidang properti, jadi marketingan properti tiap harinya. Itu saya di Ciputra ini diperkenalkan oleh beliaunya Bapak Rudi. Tadi awalnya saya tidak ngeh sama Ciputra karena kelihatannya asuransi saya nggak mau. Nah, akhirnya beberapa waktu saya mengikuti Zoom, ternyata ini ada propertinya, kita bisa bantu properti. Nah, akhirnya ini saya jadi melek, pengen banget ini bergabung. Akhirnya saya memutuskan untuk bergabung. Dan alhamdulillah setelah bergabung saya ini membantu untuk menjualkan propertinya Ciputra. Alhamdulillah baru 1 minggu saya masuk kemarin habis closing. Closing properti yang ada di Semarang senilai 1,4 M, Bos. Ya nanti teman-teman yang ada di sini kalau mau bergabung membantu menjualkan propertinya Ciputra, kita nggak pakai mikir lama dan nggak pakai gimana caranya ya menguras tenaga dan pikiran, nanti ada triknya deh. Ntar Jepri, siapa yang mengajak Zoom di sini, ntar Jepri pasti akan ketemu saya di khusus untuk propertinya Ciputra. Itu ada grupnya sendiri ya, nanti hubungi masing-masing. Itu ada triknya, dan untuk bagaimana bisa closing di properti Ciputra nanti gratis, jadi tidak dipungut biaya. Itu terus alhamdulillah saya bergabung di Ciputra Entrepreneur ini mulai tanggal 5 per hari ini berarti 20 hari ya. Alhamdulillah ada 22 yang aktif, referensi baik referensi referral dari saya sendiri direct maupun indirect, saya sendiri ada 18 langsung referral saya, yang dua itu dari indirect saya, generasi pertama saya. Generasi 1 mereferensikan, jadi berarti anak saya gitu. Alhamdulillah ada 2, jadi sudah 20.
Karena kenapa ada dua, karena yang dua itu lemparan dari atas saya, dari beliaunya Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Mungkin nanti Pak Denta juga akan membantu kita karena ini bisnisnya ini sistemnya gotong royong. Nah, bagaimana cara bisa untuk kok cepet banget sih, gimana sih Mbak? Lah, nanti karena ini waktunya mepet ya, nanti hubungi yang mengundang, bisa Jepri saya, bisa Jepri yang mengundang, nanti pasti akan ketemu saya. Ada trik-triknya tersendiri, Pak, Mantap, gitu. mantap. Ya, ya alhamdulillah Oke. sih, kenal di entrepreneur ini banyak teman yang hebat-hebat, jadi saya hanya pengennya ngegas tiap hari, pengen melihat akun di dashboard saya yang bikin ngegas saya ini tanpa pakai rem, Pak. Ini habis kerja baru pulang ini. Alhamdulillah Wah, tadi ada berapa tadi ya? Mas Berto tadi gabung, alhamdulillah selamat ya. waduh. Nanti untuk yang lain saya bisa bergabung. Itu mungkin dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima Ya, kasih Bu Sasa. Wah, semangat ya. sekali. Kalau di grup nih Bu Sasa memang yang paling paling meriah ya. Selalu memberikan warna di grup. Oke, terima kasih Bu Sasa, bisa jadi inspirasi dan Ya, insight buat teman-teman yang lain dan juga terima terima kasih, kasih buat yang Pak. mau belajar bisa langsung sama Bu Sasa nanti ya. Oke, Sama-sama. nah hari ini masih banyak. Oke, kita pertama-tama buat teman yang baru pertama kali hadir ya kan, tentunya pasti penasaran dong, apa sih Ciputra Entrepreneurs Club ini ya kan? Gimana sih memulainya? Tapi kita pengen tahu dulu ya background-nya, latar belakang dan lain sebagainya. Untuk itu kita akan belajar mengenai Ciputra Entrepreneurs Club Insight bareng dengan salah satu ini juga apa? Salah satu teman saya di Ciputra Entrepreneurs Club ini yang sekarang sudah baru saja mencapai silver. Wih, tepuk tangan dulu dong. Namanya Pak Adenta dari Jakarta. Silakan Pak Adenta. Halo, selamat malam Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Adenta, saya dari Jakarta. Latar belakang saya 15 tahun kerja di Pertamina dan saat ini saya sekarang resign, saya full time Bapak dan Ibu di Entrepreneurs Club. Dan benar katanya Pak Michael, walaupun sini baru, potensinya tapi besar dan saya sudah mencapai posisi silver. Baik, Bapak dan Ibu. Oh, kelihatan kan? Oke, siap. Bapak dan Ibu, saya akan sharing ya Bapak dan Ibu ya, tentang Ciputra Entrepreneurs Club itu apa sih? Oke, udah kelihatan kan? Siap. Nah, Bapak dan Ibu, Ciputra Entrepreneurs Club itu adalah komunitas tim pebisnisnya Ciputra. Nah, ini dimulai dari impiannya almarhum Pak Ciputra, Bapak dan Ibu. Jadi, almarhum Pak Ciputra itu pernah punya impian di tahun 2008, kalau dia itu ingin Ciputra Group itu bisa ngelahirin 4 juta entrepreneur baru. Dan Bapak dan Ibu yang belum tahu bahwa Pak Ciputra itu juga dikenal sebagai Bapak Entrepreneur, Bapak dan Ibu. Dan Pak Ciputra itu mungkin Bapak dan Ibu mikirnya dia tuh berasal dari keluarga entrepreneur atau dari keluarga pengusaha. Makanya dia bisa bangun Ciputra Group dan bangun grup-grup yang lainnya. Nah, ternyata enggak Bapak dan Ibu. Kenapa Pak Ciputra disebut sebagai Bapak Entrepreneur? Karena memang Pak Ciputra itu sangat getol sekali untuk melahirkan entrepreneur-entrepreneur baru di Indonesia. Jadi bisnis Ciputra Group itu Bapak dan Ibu bukan hanya properti saja, tapi juga ada sekolah dan universitas, di mana program entrepreneur atau program kewirausahaan itu juga diajarkan. Dan Pak Ciputra itu punya quote yang sangat terkenal, yaitu entrepreneur itu mengubah sampah rongsokan menjadi emas. Kenapa itu sangat terkenal? Karena begini, almarhum Pak Ciputra itu kan berasal dari keluarga miskin dari kota kecil di Sulawesi, yaitu kota Parigi. Dan almarhum Pak Ciputra itu sejak umur 7 tahun itu sudah yatim Bapak dan Ibu karena ayahnya ditangkap oleh tentara Jepang sehingga dia menjadi seorang tulang punggung. Nah, beliau bisa melanjutkan kuliah sampai ke Teknik Sipil ITB itu karena dia mendapatkan beasiswa atlet dan setelah lulus dia kerja di perusahaan kontraktor sampai akhirnya dia bisa kesempatan ketemu dengan Presiden Soekarno. Nah, dari Presiden Soekarno dia mendapatkan satu tantangan. Kamu bisa nggak merubah tanah rawa-rawa yang ada di utaranya Jakarta, yaitu menjadi satu tempat rekreasi yang berkelas dunia gitu. Dan dia jawab bisa. Makanya dia punya quote yang sangat terkenal, dia ngubah sampah sokan menjadi emas. Dan dia buktikan
Bagaimana dia bisa menyulap daerah yang dulu orang tidak mau ke situ sampai menjadi tempat rekreasi terkenal. Dan almarhum Pak Ciputra juga bersama dengan pemerintah patungan bikin perusahaan namanya Jaya Property dan mendirikan kayak pusat perbelanjaan pertama di Indonesia yaitu Sarina. Terus ada pasar, dia juga diriin Pasar Senen. Bahkan perumahan mewah pertama pun itu ternyata yang bangun Pak Ciputra juga yaitu Pondok Indah. Sampai akhirnya dia bangun Ciputra Group yang pakai mereknya dia sendiri. Tidak banyak Bapak dan Ibu seorang konglomerat di Indonesia yang pakai brand dia sendiri, pakai nama dia sebagai brandnya. Dan Pak Ciputra adalah salah satunya. Dan berdasarkan dari pengalaman hidupnya, makanya dia ingin supaya kesempatan jadi entrepreneur itu terbuka untuk siapapun dan dimanapun latar belakang apapun. Sehingga akhirnya dibikinlah program kewirausahaan. Jadi program ini Pak dan Ibu itu dibuat langsung oleh Ciputra Group dan Tunas Group. Mereka dua konglomerat besar itu membuat satu anak perusahaan yang namanya PT Ciputra Life. Nah, tujuannya apa sih Pak dan Ibu? Ada Ciputra Entrepreneurs Club, tujuannya adalah untuk ngelengkapin, betul. Tujuannya adalah untuk ngelengkapin para calon wirausaha. Nah, yang paling menariknya di sini itu prinsipnya gotong royong Bapak dan Ibu. Ini adalah prinsip asli Indonesia, gotong royong. Tujuannya apa sih? Supaya semuanya bisa sejahtera. Yang paling menarik adalah ini secara digital Bapak dan Ibu. Betul, ini secara digital. Jadi Bapak dan Ibu bisa kerjain ini kapanpun, dimanapun, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Yang penting ada koneksi internet Bapak dan Ibu. Nah, menurut Bapak dan Ibu, siapa sih yang bisa jadi seorang entrepreneur? Jawabannya adalah siapapun Bapak dan Ibu. Betul. Apakah Bapak dan Ibu seorang profesional, misalnya seorang dokter, pengacara, hakim, atau Bapak dan Ibu saat ini masih mungkin kerja, ataupun pegawai negeri, mahasiswa, dosen, ibu rumah tangga. Siapapun bisa Bapak dan Ibu asal orangnya mau. Jadi kata kuncinya adalah mau. Nah, buat Bapak dan Ibu, jadi bisnis Ciputra Group itu saat ini sudah punya 100 proyek di 40 kota di Indonesia. Dan bisnisnya bukan hanya perumahan saja. Awalnya hanya perumahan, tapi habis itu berkembang jadi ke rumah sakit, ke sekolah, ke universitas, bahkan sampai ke dia punya di bidang IT juga Bapak dan Ibu. Nah, enaknya Bapak dan Ibu, jika kita menjadi member di Ciputra Entrepreneurs Club, kita itu bisa menggunakan seluruh proyeknya Ciputra Group dimanapun itu berada sebagai base camp tempatnya Ciputra Entrepreneurs Club. Dan Ciputra Group itu ternyata juga sudah melebarkan sayapnya ke mancanegara. Betul. Saat ini dia sudah ada di 10 negara Bapak dan Ibu. Dia sudah ada di Vietnam, Thailand, di Laos. Jadi dia sudah berkembang Bapak dan Ibu sampai ke Asia. Tunas Group Bapak dan Ibu itu adalah dealer otomotif terbesar Bapak dan Ibu di Indonesia, di mana Tunas Group itu membawahi penjualan merek Toyota, makanya ada Tunas Toyota, merek Daihatsu, Tunas Daihatsu, BMW, Mercy, Peugeot, dan sepeda motor Honda Bapak dan Ibu. Ciputra Entrepreneurs Club itu dipegang langsung oleh anaknya almarhum Pak Ciputra yang nomor 2, yaitu Ibu Junita Ciputra sebagai komisaris utama Bapak dan Ibu. Dan dari pihak Tunas Group diwakili oleh Pak Riko Adisurya Setiawan. Beliau adalah presiden direkturnya Tunas Redean, anaknya Pak Antoni Setiawan, ownernya dari Tunas Group Bapak dan Ibu. Dan di jajaran Dewan Direksi dari Ciputra Lab selaku penanggung jawab program Ciputra Entrepreneurs Club, itu ada Pak Hengki Jojo Santoso selaku Presiden Direktur, Pak Henry selaku Direktur Keuangan, dan Ibu Listi selaku Direktur. Bapak dan Ibu lihat, direksinya punya pengalaman belasan sampai puluhan tahun Bapak dan Ibu di industri asuransi jiwa Bapak dan Ibu. Dan terakhir mereka semua ternyata dari AXA Life. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih keuntungannya Bapak dan Ibu menjadi member di Ciputra Entrepreneurs Club? Yang pertama adalah Bapak dan Ibu akan bisa ningkatin skill. Betul. Kan kalau kita biasanya untuk belajar satu keahlian baru, itu kan kita harus ikutin acara namanya training atau seminar. Dan untuk menjadi seorang pengusaha, itu pun biasanya kita tuh bayar jutaan rupiah untuk ikutin seminar. Nah, Bapak dan Ibu sebagai membernya Ciputra Entrepreneurs Club itu diberikan akses kepada Ibu
untuk belajar langsung dari ahlinya melalui training seminar sama workshop secara reguler. Saat ini diadakan seminggu antara 2 sampai 3 kali. Menariknya itu akan secara gratis Bapak dan Ibu. Betul, secara gratis. Keuntungan yang kedua adalah Bapak dan Ibu akan bertambah relasinya. Kenapa? Bapak dan Ibu akan tergabung di komunitas pengusaha. Dan seandainya Bapak dan Ibu punya usaha saat ini, baik itu produk maupun jasa, usahanya akan dibantu dipromosiin supaya apa? Pasarnya berkembang dan Bapak Ibu bisa menjalin kerjasama dengan entrepreneur lain, gitu Bapak dan Ibu. Umumnya komunitas itu hanya memberikan peningkatan relasi sama peningkatan ilmu. Nah, di Ciputra Entrepreneurs Club, Bapak dan Ibu juga bisa ngumpulin modal Bapak dan Ibu untuk Bapak dan Ibu mulai ataupun mengembangkan usahanya Bapak dan Ibu. Melalui apa? Yaitu melalui pengembangan. Ada 2 sumbernya, pengembangan nilai akun dan bonus income dari referensi produk-produknya Ciputra. Nanti akan diterangkan di belakang detailnya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah contoh peningkatan skill yang melalui training seminar sama workshop secara online karena masih pandemi yang sudah diadakan sejak Ciputra Entrepreneurs Club mulai, yaitu sejak bulan Juli. Pertama kali itu diadain di bulan Juli, Bapak dan Ibu. Waktu itu saya ingat banget pertama kali yang sharing adalah Pak Hendy Setiono. Jadi Hendy Setiono ini adalah pemiliknya kebab Turki Baba Rafi, Bapak dan Ibu. Dan dia sharing bagaimana dalam waktu hanya 10 tahun saja dia punya bisnis berkembang hanya dari 1 outlet menjadi lebih dari 1.000 outlet di lebih dari 10 negara. Terakhir kemarin kita belajar dari Pak Hari Sasono. Pak Hari Sasono adalah pemiliknya Bluder Cokro, oleh-oleh khas Madiun, dan dia juga sharing kepada Ibu bagaimana dia mengembangkan bisnisnya hanya dari kota kecil, Madiun kota kecil Jawa Timur, tapi produknya bisa sampai terkenal seluruh Indonesia. Gitu. Nah, dia sharing kepada Ibu dan ternyata sharingnya itu menarik. Kenapa? Karena ternyata Bluder Cokro itu dibantu viralin oleh TNI Angkatan Udara. Nah, hal-hal seperti itu Badan Ibu mungkin kita nggak akan dapetin kalau kita tidak bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club. Buat Bapak dan Ibu yang saat ini sudah punya usaha, apakah itu produk ataupun jasa, Bapak dan Ibu bisa dipromosiin Bapak dan Ibu. Salah satu tim kami, Bapak dan Ibu, itu punya usaha kopi kekinian seperti kopi kenangan, merek Kalijodo, dan waktu itu dibantu dipromosikan oleh Ciputra Entrepreneurs Club, dibikinkan acara Entrepreneurs Meet Up, sehingga usahanya dia bisa berkembang saat ini menjadi 88 cabang di lebih dari 12 kota Bapak dan Ibu. Nah, biasanya tantangannya punya usaha itu adalah masalah modal. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa mengumpulkan modal baik untuk mulai ataupun mengembangkan usaha dengan melalui pengembangan nilai account yaitu nilai tabungan plus Bapak dan Ibu akan dapetin bonus referensi dari referensi. Akan dijelaskan nanti di slide belakang. Nah, caranya bagaimana sih Bapak dan Ibu untuk bisa mendapatkan income di Ciputra Entrepreneurs Club? Bapak dan Ibu hanya refer. Refer itu bukan jualan Bapak dan Ibu. Refer itu hanyalah cerita. Saat ini kita tuh sering ngelakuin refer tanpa kita sadarin. Contohnya, kalau ada film bagus kita cerita, teman kita akan nonton juga. Kalau ada makanan enak kita cerita, teman kita akhirnya jadi beli juga. Nah, saat ini Bapak dan Ibu di Ciputra Entrepreneurs Club, Bapak dan Ibu refernya enak, tinggal pakai jempol Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa share link referralnya Bapak dan Ibu itu ke semua media sosial, ke kontak WhatsApp, ke TikTok, YouTube, Line, dan sebagainya Bapak dan Ibu. Untuk teman-teman Bapak dan Ibu juga bisa bergabung sebagai member di Ciputra Entrepreneurs Club dan belajar nabung untuk modal usaha. Nah, bisnis Ciputra Entrepreneurs Club memang baru mulai Bapak dan Ibu, baru 3 bulan. Tapi sudah ada Bapak dan Ibu bukti yang mendapatkan income-nya. Contohnya, ini salah satu entrepreneur yang mencapai posisi startup di bulan Agustus Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu lihat ya, entrepreneur ini bergabungnya tanggal 10 Agustus, menabungnya 600.000 setiap bulan, dan di bulan itu juga Bapak dan Ibu, dia terima income 3 juta rupiah. Di mana Bapak dan Ibu bayangkan dia nabung 600.000 tapi bisa terima income di bulan itu lebih dari 3 juta rupiah hanya di Ciputra Entrepreneurs Club Bapak dan Ibu. Berikutnya Bapak dan Ibu. Nah,
Ini juga ada lagi entrepreneur lain. Dia bergabung di bulan Juli. Dia di posisi bronze, menabungnya setiap bulan, premi pribadinya 600.000 setiap bulan. Dia terima income 4,6 juta rupiah. Jadi hanya 1 bulan Bapak dan Ibu. Juli ke Agustus, dia sudah bisa terima penghasilan sebesar 4,6. Dan ini terus-menerus setiap bulan naik Bapak dan Ibu. Nah, ini juga Bapak dan Ibu, ada satu lagi, entrepreneur bergabung di tanggal 25 Juni, yaitu di akhir Juni, menabungnya setiap bulan sebesar 1,2 juta, dari Juni ke Agustus hanya 2 bulan, dan dia udah terima penghasilan 13,7 juta Bapak dan Ibu, itu penghasilannya Bapak dan Ibu, dan itu terus-menerus bisa naik, karena di sini ada bagi hasil dari perusahaan. Oke, nah Bapak dan Ibu, mau nggak sih dapetin income tambahan jutaan bahkan ratusan juta rupiah dengan cara member get member, hanya sebarin link referral? Nah, buat Bapak dan Ibu yang mau, akan dijelaskan setelah ini. Saya kembalikan ke host Pak Michael. Silakan Pak Michael. Halo, ya terima kasih Pak Adenta atas penjelasannya. Sangat menarik ya. Jadi buat teman-teman yang pertama kali tahu, saya juga dulu nggak tahu ya, ternyata Ciputra itu yang bangun Pondok Indah. Bayangin coba ya. Jadi kalau kamu penasaran pengen tahu lebih banyak mengenai Ciputra, kamu bisa beli bukunya nih. Ini bukunya tebel banget ya kan. Namanya Ciputra The Entrepreneur The Passion of My Life. Ini salah satu buku favorit saya. Saya beli tahun 2019 sebelum beliau berpulang ya, waktu itu baru launching. Dan bukunya ini belajar banyak sih mengenai gimana Pak Ciputra mulai dari nol ya kan, dan mengembangkan semuanya sampai sekarang ini. Dan yang paling keren nomor 1 menurut saya kalau di Ciputra itu adalah prinsipnya Pak Ciputra tuh banyak ya, tapi nomor 1 yang paling penting menurut Bapak Ciputra adalah integritas. Maksudnya apa? Nama harus dijaga baik-baik. Makanya saya pede banget begitu ada yang ngajak dari Ciputra Entrepreneurs Club, saya langsung terngiang-ngiang. Waduh, ini kalau Ciputra yang bikin nggak main-main. Dan kita ini menurut saya sangat-sangat beruntung. Karena kenapa? Kita berada di awal, betulan berada di awal banget. Jadi kalau ini gulungannya masih baru mulai ya. Ini tambah lama tambah gede ya kan? Karena kenapa? Seperti kita lihat sendiri ya, Pak Ciputra itu nomor 1, it's all about trust ya kan. Jadi namanya ini dijual, dan namanya ini yang menurut saya salah satu brand yang paling terpercaya di Indonesia sekarang ini. Nah, ngomong-ngomong nama, ngomong-ngomong Ciputra, kali ini ada seseorang yang akan sharing, dan beliau ini menarik sekali karena beliau sudah 10 tahun pengalaman kerja di Ciputra sendiri ya kan, dan beliau sekarang punya usaha sendiri juga. Nah, tanpa berlama-lama mari kita panggil Ibu Sylvie. Halo Ibu Sylvie. Ibu Sylvie. Halo, iya Pak. Halo Ibu Sylvie. Salam kenal Bu Sylvie. Salam kenal. Bu Sylvie mungkin bisa di-sharing sama kita ya. Sekarang ini profesinya apa, bisnisnya apa, ya kan, mau promo sedikit boleh lah ya kan. Dan kemudian apa sih yang menarik Bu Sylvie dengan Ciputra Entrepreneurs Club ini ya. Silakan Bu Sylvie. Ya. Selamat malam semuanya. Kenalin, nama saya Sylvie. Jadi 10 tahun yang lalu, tahun 2010 itu saya sudah resign dari Ciputra Golf. Nah, cuman waktu di Ciputra Golf sana, saya waktu itu mulai jadi accounting, sampai 10 tahun kemudian, ya posisi saya sih paling nggak 1 level di bawah GM. Dan waktu itu komunikasi dengan mulai GM, direksi, waktu itu direksi saya Pak Sutopo Yakobus, sampai waktu itu sering juga makan malam sama Pak Ci, sehingga di situ tuh nilai-nilai yang ditanamkan ini sangat kuat di hati saya. Sampai dengan pada saat saya menikah dan saya memiliki anak, saya dibajak sama perusahaan lain, lapangan golf yang lain untuk dijadikan GM pun saya nggak mau. Itu salah satu bentuk loyalitas ya. Kalau dibilang bodoh ya bodoh memang. Tapi saya nggak mau, soalnya pada saat saya dibajak ke lapangan golf yang lain, otomatis ya saya akan mengkhianati, di mana waktu itu saya nggak bisa apa-apa dididik di tempatnya Pak Ci. Nah, setelah itu saya memilih untuk menjadi pebisnis online. Pebisnis online nggak tahu gimana saya ini yang saya cuman gaptek aja gitu ya. Saya jadi pemain MLM. Pada saat jadi pemain MLM itu
tiap main di mana saya selalu jadi top income. Nggak tahu, saya juga nggak tahu kenapa jadi top income ya. Mungkin itu juga salah satu nilai-nilai yang Pak Ci tanamkan, yaitu kita mesti komitmen, kita mesti memiliki integritas, kita mesti ada istilah Pak Ci yang ada di hati saya sampai saat ini itu apa? Jatuh 10 kali, bangkit 11 kali. Alias setiap kali kita jatuh, di situ kita mesti cepat bangkit. Nah, jadi dengan begitu apapun yang kita lakukan itu kita pasti sukses kalau kita memiliki prinsipnya Pak Ci itu tadi. Untuk saat ini saya biasanya ya di saat pandemi itu kebanyakan kita ini tidak punya income, hidup kita sedih, kita kalau namanya hati sedih itu kan cepat sakit ya. Nah, 6 bulan yang lalu, tepat 6 bulan yang lalu itu saya dengan teman-teman saya ada 3 itu mengembangkan bisnis lemon. Namanya aja, nah ini lemonnya ini. Namanya Lemon Sultan. Jadi kita kembangkan bisnis online dengan konvensional dan ya puji Tuhan ya, Lemon Sultan ini menjadi the best-nya lemon di Indonesia. Hanya hitungan 3 bulan sejak awal itu menjadi the best-nya lemon di Indonesia. Dengan lemon ini kita itu kita ini selalu hidup kita ini sehat. Jadi yang gendut-gendut pun bisa langsing kalau minum lemon ini. Juga dengan lemon ini kita ini punya income yang sangat fantastis. Jadi sekelas agen-agen aja, sekelas emak-emak yang online aja itu income-nya bisa 30 sampai 50 juta. Bahkan agen yang ada di Bekasi itu 1 bulan punya income bisa 100 sampai 200 juta tiap bulan. Hanya dengan mainan lemon. Udah, jadi kenapa lemon membawa happy? Soalnya mendatangkan income yang sangat fantastis. Jadi nanti yang mau jadi agen lemon boleh menghubungi saya ya. Nah, sudah di situ kenapa kok saya ini masuk ke CIC? Di CIC ini 2 bulan yang lalu saya tolak. Soalnya yang mengajak itu ya bukan apa-apa, mantan downline saya. Lah anggapan saya, akhirnya upline ya, ngapain downline ngajak-ngajak saya. Kecuali kalau yang ngajak saya itu tingkatannya lebih tinggi, ya oke lah aku tunduk dan taat sama dia. Tapi kalau yang ngajak masih level yang bawah, gimana dia bisa membantu tim saya gitu kan. Tapi ya balik lagi, nggak taunya apa. Di saat pandemi ini, saya tuh memikirkan masa depan anak saya. Anak saya masih SD kelas 1, saya kepingin dengan income yang saya miliki ini saya nabung. Minimal tabungan 2-5 juta tiap bulan. Nggak taunya, 2 bulan kemudian di CIC ini saya mulai mudeng. Bahwa di CIC ini kita bisa menabung, tapi dalam tanda kutip, kalau kita jalankan bisnisnya, kita nggak pakai uang kita. Malah kita bisa memiliki penghasilan. Dan yang menjadi kebanggaan saya itu hidup saya ini bagikan di Backbeat 10 tahun yang lalu, di mana kalau dulu saya ini cuman levelnya jadi pegawainya Pak Ci, saat ini saya jadi partner bisnisnya Pak Ci. Wah, ini tentunya apa ya? Bukan cuman nominal uang, tapi kita ini bangga sekali. Apalagi di Jatim, khususnya di Jatim ini, saya lihat waktu saya ikut di CW ya, di CW itu talk show-nya anak-anak, itu anak-anak muda-muda yang usianya 20 tahun, 30 tahun, ini kenceng sekali. Jadi ketika saya melihat, wah kaget saya. Jadi kayaknya saya ini tidak bisa tua, menolak tua. Saya jadi jiwa muda, saya ini bangkit kembali dan dengan namanya Pak Ci ini saya ingin melihat bahwa banyak anak-anak muda ini yang bangkit di tengah pandemi, bangkit dan memiliki income yang tinggi. Bahkan di komunitas Jatim ini ya, di bawahnya Ko Yudi ya, di sini upline paling tingginya Ko Yudi mungkin ya. Itu kami ingin membuktikan bahwa Jatim itu nanti akan menjadi the best income-nya di CIC. Ya itu cita-cita kami ya. Soalnya apa?
kenapa di CIC ini saya bangga, beda banget dengan MLM. Kalau di MLM, pemain satu dengan yang lainnya, itu saingannya cukup tinggi. Tapi di sini ada yang tanda kutip namanya profit sharing dari total income nasional. Loh, kalau namanya total income nasional, kita saingan pun, kita bukan tim kita pun, maksudnya tim yang lain, itu tetap pada saat income-nya itu sangat tinggi, maka bagian kita menjadi sangat tinggi. Makanya saya himbau yang ada di sini, ayo kita tidak usah saling menjatuhkan, tapi kita bisa saling dengan tangan, dan paling tidak 1 tahun ke depan kita bisa mencapai posisi yang paling tinggi di CIC. Amin. Oke, terima kasih Bu Silvi, keren banget. Waduh, jadi pengen ini nih, jadi pengen beli lemonnya nih. Oke, terima kasih Bu Silvi atas sharingnya, ya kan, sangat menginspirasi, dan seperti kalian lihat sendiri di sini ya, semua yang ikut di sini tuh entrepreneur, men. Semua ini pebisnis, ya kan. Kita nih bukan orang-orang yang apa istilahnya nggak ada kerjaan, nggak ngapa-ngapain ya. Kita ini juga udah cukup sibuk sebenarnya. Jadi salah satu yang menarik menurut saya juga adalah memang menabung itu. Kemarin saya tuh biasa nabung ya, kalau dulu saya nabung di tempat lain tuh 2,5 juta sampai 5 juta gitu ya. Dan kemudian saya lihat di sini, wah, di Ciputra Entrepreneurs Club nabungnya nggak gede tapi dapatnya gede banget. Wah, gue bilang ini keren banget. Nah, next ini yang sharing ya, ini seseorang yang sangat spesial menurut saya. Karena saya pertama kali dengar CEC ini, dengar Ciputra Entrepreneurs Club ini dari beliau, ya kan. Jadi beliau waktu itu kita ketemu di hotel di Tunjungan situ, dan kemudian kita belajar, beliau presentasi, cuma sampai ke income kedua aja kita sudah memutuskan untuk ikut, ya kan. Nah, segitu powerfulnya ya. Nah, beliau adalah seorang financial planner yang sudah pengalamannya belasan tahun di dunia finansial. Nah, keren banget kan? Dan punya jaringan pemasaran yang besar dan pengusaha di bidang entertainment pula, ya kan. Founder dari Magical Kingdom Indonesia, sudah buka cabang di 3 tempat rekreasi terbesar di Indonesia, termasuk Dunia Fantasi, Jungle Land, sama Taman Mini Indonesia Indah. Oke, mari tanpa berlama-lama lagi kita sambut bersama Bapak Wahyudi. Silakan Pak Wahyudi. Pak Mulyadi, Pak. Oh, sorry, Pak Mulyadi. Tumpengan lagi tuh kayaknya. Pak Mulyadi, habis namanya Iya. Yudi juga sama. Ya, itu singkatan sih, Pak. Oh, iya. Oke. Mulyadi, panggilan saya Yudi, biasa teman-teman. Oke, Pak Cuman, Mulyadi. Ya, nama lengkap Yes. saya Mulyadi. Jadi disingkat Pak Wahyudi ya, Pak ya. Berubah nama sekarang. Silakan, Pak. Oke, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, apa kabar? Oke, hari ini saya akan sharing buat teman-teman yang ingin mendapatkan income. Ini nggak main-main ya, Bapak Ibu. Sejak saya gabung 2 bulan lebih ya, hampir 3 bulan lalu, saya semakin semangat nih. Selain melihat dari teman-teman gitu ya, saya semakin juga mengenal dari sosoknya Pak Ci gitu ya, terutama sempat juga di-sharingkan sama Ibu Silvi ya, yang sudah 10 tahun bekerja sama Pak Ciputra. Baru saya lebih terbuka lagi ya, artinya gini, di dalam bisnis, semua apapun bisnis bagus ya. Semua bisa mendapatkan income kita. Mau bisnis online, kita mau bisnis konvensional, kita buka toko dan sebagainya. Tapi di Ciputra Entrepreneurs Club ini menurut saya ini nggak ada lagi gitu. Satu, bisnis, komunitas, tempat belajar, tempat saling promosi, saling berelasi. Ini lengkap banget gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin hanya sekilas melihat ini mungkin wah ini cuma sekedar jualan tabungan atau asuransi ataupun ini jualan properti dan sebagainya, itu sama sekali tidak benar ya Bapak Ibu. Jadi di dalam Ciputra Entrepreneurs Club ini sangat lebih dari itu ya. Nah, jadi kalau saya sudah berapa kali posting ya di
Facebook gitu ya. Dan di Instagram, di YouTube dan sebagainya, kebanyakan di Facebook. Banyak yang join itu hanya postingan yang simpel saja dari saya gitu ya. Saya tidak men-sharekan tentang presentasinya atau sebentar ya. Tentang presentasinya, tentang apa yang di dalam Ciputra Enterprise Club, tapi hanya nama Ciputranya itu mereka sudah join. Mereka langsung minta link register, Bapak Ibu. Biasa kan? Jadi ini sangat berbeda, Bapak Ibu. Yang kita jual ini ada brand, ya. Jadi kita bangga sekali ya bergabung di dalam Ciputra Entrepreneurs Club. Klub yang sangat prestisius, yang penuh dengan banyak hal yang kita bisa dapat. Oke, saya langsung aja akan men-sharekan syarat-syarat join membernya gimana nih. Nah, mungkin Bapak Ibu ketika mendengar kata Ciputra Entrepreneurs Club, klub pebisnis dari Ciputra gitu ya. Kesan awalnya mungkin wah ini nilai join membership-nya, gabung di komunitasnya mahal sekali. Ya, betul Bapak Ibu, ini mahal sekali. Hanya 50.000 sekali seumur hidup ya. 50.000 sekali seumur hidup. Nggak hanya itu Bapak Ibu. Selain 50.000 itu kita dapetin asuransi kecelakaan ya. Kita dapetin asuransi kecelakaan 25 juta untuk 1 tahun. Dan luar biasanya lagi, dari 50.000 tersebut, itu kita diajarkan untuk berbagi terlebih dahulu. Ya, ini salah satu filosofi, salah satu ajaran dari Ci, ya, sebelum kita menerima sesuatu, kita harus memberi terlebih dahulu. Jadi di awal kita memulai start bisnis ini, di komunitas ini, kita diajarkan untuk berdonasi. Kita diajarkan untuk, halo? Ya. Oke. Jadi kita diajarkan untuk melakukan donasi. Nah, diantaranya ada Basnas, CCAB, dan Yayasan Kanker Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa pilih di antara ketiga yayasan tersebut. Nah, that's it. Dari uang pendaftaran, totally itu untuk donasi dan dapat asuransi kecelakaan. Nah, yang kedua, syarat kedua Bapak Ibu, itu menabung. Dan menabung itu hanya 10.000 per hari atau 300.000 per bulan. Nah, kenapa menabung? Ya, saya untuk pengumpulan modal yang paling sederhana, yang paling semua orang pasti bisa gitu ya, untuk kita memulai usaha adalah apa? Menabung. Semua orang bisa menabung. Mungkin Bapak Ibu punya planning untuk mendapatkan modal usaha itu dengan meminjam bank, ya kan? Saya rasa meminjam bank sesuatu yang complicated ya, banyak dengan bunganya, dengan tenor waktu sebagainya, ya kan? Itu complicated. Tapi menabung semua orang pasti bisa, dan semua orang saya rasa wajib menabung, dan hanya 10.000 per hari menurut saya semua orang pasti bisa, gitu ya. That's it. Syarat join member di Ciputra Entrepreneurs Club, klubnya para pebisnis dari Ciputra sudah terpenuhi. Bapak Ibu bisa langsung join sini, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, selain itu, Bapak dan Ibu pun juga bisa mendapatkan penghasilan dengan cara mereferensikan produk-produknya Ciputra, yaitu produk propertinya Ciputra, Bapak dan Ibu. Dan di sini Bapak dan Ibu, di Ciputra Entrepreneurs Club itu, kita juga tidak mengajak Bapak dan Ibu untuk menjadi seorang agent atau marketing properti Bapak dan Ibu. Tapi kita mengajak Bapak dan Ibu menjadi seorang entrepreneur, di mana kita itu hanya dengan mengirimkan link referral saja kita bisa dapetin income Bapak dan Ibu, seperti yang tadi di-sharing oleh Ibu Sasa. Betul kan? Ibu Sasa itu hanya memberikan link referensi,
di mana pembelinya dapetin harga khusus dan Ibu Sasa pun juga bisa dapetin komisi main Bapak dan Ibu 1,5%. Dari Tunas Group pun Bapak dan Ibu juga bisa referensi Bapak dan Ibu. Betul. Bapak dan Ibu bisa referensi produk-produk mobilnya Tunas Group. Saat ini yang sedang direferensikan adalah produk terbaru dari Toyota Bapak dan Ibu, yaitu all new Corolla Cross Bapak dan Ibu. Kebetulan saya sudah test drive Bapak dan Ibu. Jadi ini bentuknya keren Bapak dan Ibu, kelasnya kelas ARV, bentuknya seperti baby Lexus, dan Bapak dan Ibu bisa mendapatkan income jika Bapak dan Ibu mereferensikan. Nah, di Ciputra Entrepreneurs Club ada 4 paket Bapak dan Ibu. Menariknya adalah di sini kita itu kan mengumpulkan modal usaha ya Bapak dan Ibu. Misalnya ya, Bapak dan Ibu pengen buka toko handphone. Di mana toko handphone itu butuh modal sebesar 100 juta rupiah. Pilihannya kan biasanya kan orang pinjam duit ke bank. Nah, kalau di sini Bapak dan Ibu bisa kumpulkan. Dan menariknya Bapak dan Ibu, dengan Bapak dan Ibu menabung sebesar 600.000 setiap bulan, di akhir tahun ke-10 itu Bapak dan Ibu sudah terkumpul tuh tabungan sebesar 100 juta sehingga Bapak dan Ibu bisa memulai untuk buka bisnis toko handphone. 4 pilihan paketnya Bapak dan Ibu bisa dimulai dari 300.000, 600, 900 dan 1,2 juta. Menariknya Bapak dan Ibu, di semua paket itu Bapak dan Ibu mendapatkan proteksi 100 kali dari nilai yang Bapak dan Ibu tabungkan. Dan menariknya lagi Bapak dan Ibu, di Ciputra Entrepreneurs Club, jika Bapak dan Ibu melakukan setoran selama 10 tahun dan tidak pernah diambil, di akhir tahun ke-10 atau awal tahun ke-11, Bapak dan Ibu dikasih 1 tahun Bapak dan Ibu tabungan. Nah, ini adalah contohnya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa lihat Bapak dan Ibu bahwa di sini ada simulasi pembangunan tabungan. Dia itu setornya 1,2 juta per bulan. Berarti kan dia setahun nabungnya 14,4 juta Bapak dan Ibu ya, betul ya. Nah, selama 10 tahun dia setor sebesar 144 juta. Dan di akhir tahun ke-10, tahun 11 awal dikasih bonus Bapak dan Ibu 1 tahun tabungannya sebesar 14,4 juta rupiah Bapak dan Ibu. Sehingga dia bisa mendapatkan pengembangan antara 243 sampai dengan yang tertinggi di antara 317. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ini juga ada contoh Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu bisa dapatkan manfaat 103 sampai 163 juta rupiah. Oke, lanjut. Di sini Bapak dan Ibu ada penghasilannya dengan cara kita mereferensikan, betul. Ini adalah affiliate referral. Affiliate adalah bahasa digital Bapak dan Ibu, di mana kita itu kerjanya hanyalah mengirimkan link aja Bapak dan Ibu. Income-nya adalah income referensi kepada Bapak dan Ibu. Referensi itu bukan jualan Bapak dan Ibu, betul ya. Referensi itu bukan jualan Bapak dan Ibu. Referensi itu adalah kita kalau dengan cara manual kita bercerita. Nah, kalau dengan cara digital kita pakai link Bapak dan Ibu. Di mana dari income referensi ini Bapak dan Ibu akan dapetin bonus yang bukan cuma dibayar 1 kali. Kalau misalnya Bapak dan Ibu jualan jam tangan seperti ini, Bapak dan Ibu itu tidak bisa jual ke 1 orang yang sama setiap bulan. Misalnya hari ini saya jual ke Bapak A. Bulan depan saya nggak bisa jual lagi jam ini ke Bapak A, kecuali jam ini rusak atau jam ini hilang. Nah, tapi di sini Bapak dan Ibu, 1 kali Bapak dan Ibu referensi, Bapak dan Ibu dapetin bonus selama 12 kali, alias selama 1 tahun. Dan Bapak dan Ibu di sini bonusnya besar untuk income referensi. Untuk generasi pertama, Bapak dan Ibu mendapatkan sebesar 15% Bapak dan Ibu. Jadi, misalnya kalau saya mereferensikan teman saya, G1 itu adalah generasi pertama saya, atau istilahnya saya punya anak lah gitu Bapak dan Ibu. Nah, saya bisa dapetin income sebesar 15% Bapak dan Ibu. Oke. Setelah itu, nah kalau generasi pertama dia juga sharing Bapak dan Ibu, saya akan masuk ke generasi kedua, yaitu saya bisa dapetin income sebesar 5% dari
generasi kedua atau dari cucu saya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kalau generasi kedua referensi lagi, saya bisa dapetin income dari generasi ketiga, dari cicit, buyut sampai ke cicit buyut itu masing-masing sebesar 2,5% Bapak dan Ibu. Jadi penghasilannya itu sebesar totalnya alokasinya adalah 27,5 Bapak dan Ibu. Jadi penghasilannya adalah sebesar 27,5. Nah, Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu menabungnya sebesar 600.000, Bapak dan Ibu dibayarnya full sebanyak 5 generasi. Jadi Bapak dan Ibu terima dari anak, cucu, cicit, buyut, atau cicit buyut. Tapi kalau Bapak dan Ibu nabungnya 300.000, hanya terimanya 2 generasi saja. Hanya terima generasi pertama, generasi kedua, anak dan cucu saja. Tapi itu Bapak dan Ibu bisa nanti melakukan penambahan kapanpun Bapak dan Ibu. Nah, dari income referensi aja Bapak dan Ibu, potensinya tuh sebesar 200 juta loh setiap bulan. Dengan cara gimana? Dengan cara referensi 7 orang, Bapak dan Ibu melakukan itu dan ajarkan itu juga ke tim bawahnya, makanya Bapak Ibu bisa dapetin penghasilan 200 juta per bulan. Artinya setahun dari income referensi, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan penghasilan sebesar 4 miliar per bulan selama Bapak dan Ibu bisa dapetin income 4 miliar setahun hanya dari satu income aja. Yaitu dari income referensi aja Bapak dan Ibu. Oke. Income berikutnya adalah income royalty Bapak dan Ibu. Di sini kita seperti artis, di mana kerja sekali dapetin royalty. Royalty ini dibayarkan di tahun kedua dan tahun ketiga Bapak dan Ibu untuk seluruh tim yang ada di bawahnya kita Bapak dan Ibu. Kita akan mendapatkan sebesar 0,25% Bapak dan Ibu. Potensinya adalah sebesar 132 juta rupiah Bapak dan Ibu. Dan ini akan diterima di tahun kedua dan tahun ketiga sejak kita menjadi member di Ciputra Entrepreneurs Club Bapak dan Ibu. Jadi kesimpulannya, jika di luar sana, jika kita berbisnis, kita jualan, kita dagang, di mana setiap bulan kita harus mencari pembeli baru atau customer baru. Di sini Bapak dan Ibu merefer satu orang untuk menjadi member Ciputra Entrepreneurs Club. Bapak dan Ibu dibayar selama 36 kali. Bapak dan Ibu dibayar selama 3 tahun Bapak dan Ibu. Tahun pertama dapat income referensi sebesar potensinya 295 juta per bulan. Tahun kedua dan tahun ketiga, Bapak dan Ibu terima income royalty sebesar 132 juta per bulan Bapak dan Ibu. Oke. Nah, berikutnya adalah income group Bapak dan Ibu. Income group ini sangat menarik Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ini sumbernya adalah omset nasional dari seluruh member Bapak dan Ibu. Omset nasional seluruh member dari Sabang sampai Merauke Bapak dan Ibu. Namanya NPI atau National Pool Income. Dan ini dibagi ke semua entrepreneur, dibaginya setiap bulan Bapak dan Ibu. Rumusnya adalah 32% dikali dengan omset premi nasional dibagi 140%. Itu namanya grup income. Nah, grup income itu punya kantong-kantong lagi Bapak dan Ibu. Di sini ada 3 kantongnya untuk di income posisi, income unit bisnis, dan di income spesial. Oke. Lanjut Bapak dan Ibu. Menariknya di Ciputra Entrepreneurs Club sistemnya gotong royong Bapak dan Ibu. Kita teamwork di sini Bapak dan Ibu. Di mana kita bisa referensi berapapun Bapak dan Ibu tidak dibatasi. Di mana untuk orang keempat dan seterusnya itu akan ditempatkan di bawah orang pertama dan sampai ketiga. Kenapa? Karena kita hanya punya 3 jalur Bapak dan Ibu. Di mana penempatannya bisa diatur secara manual atau secara otomatis Bapak dan Ibu. Jadi, the power of gotong royong itu adalah Bapak dan Ibu bisa mendapatkan potensi lemparan omset dari atas. Betul. Inilah kekuatan dari gotong royong Bapak dan Ibu. Income unit adalah income yang akan diterima oleh semua member di Ciputra Entrepreneurs Club Bapak dan Ibu. Saya ulangi ya. Income unit adalah income yang akan diterima oleh semua member di Ciputra Entrepreneurs Club. Menariknya Bapak dan Ibu, di sini semua dijamin bisa dapetin bonus Bapak dan Ibu karena tidak ada minimal omset, tapi di bawahnya harus ada minimal 1 orang. Faktor pengalinya Bapak dan Ibu adalah omset nasional. Di mana di sini
orang yang belum bisa aktif tapi di bawahnya sudah ada spillover, itu bisa berpotensi mendapatkan income. Faktor pengalinya bukan dari omset di bawah, tapi dari omset nasional. Jadi ini benar-benar passive income dan ini bisa diwariskan Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu, contohnya ada entrepreneur kita, tidak referensi sama sekali, menabung 300.000 setiap bulan, tapi dia terima income unit sebesar 43.000. Berikutnya juga ada Bapak dan Ibu, salah satu entrepreneur menabung 600.000, dia terima income sebesar 58.000 Bapak dan Ibu. Nah, income yang berikutnya adalah income posisi Bapak dan Ibu. Di income posisi, kita sebagai member entrepreneur itu mengerjakan bersama-sama secara tim Bapak dan Ibu, secara gotong royong. Di mana di sini ada 8 posisi Bapak dan Ibu, yaitu dari posisi startup sampai dengan posisi crown, di mana Bapak dan Ibu potensi penghasilannya adalah sebesar 2 juta sampai dengan 320 juta. Nah, menariknya Bapak dan Ibu, income posisi ini sumber penghasilannya adalah dari NPI Bapak dan Ibu. Jadi ini contoh dengan misalnya NPI-nya sebesar 6 miliar Bapak dan Ibu. Di mana rumusannya adalah jika kita di posisi platinum, kaki paling kecil kan minimal 100 juta rupiah kan. Jadi kalau seperti dilihat di contoh, omset unit besarnya 130 juta, omset unit sedangnya 120, dan yang kecil 100 juta, maka otomatis qualified untuk posisi platinum, di mana kaki terkecilnya sebesar 100 juta rupiah. Maka mendapatkan bonus sebesar 37 juta. Nah, ini income spesial, itu hanya diberikan untuk posisi platinum ke atas Bapak dan Ibu dengan total omset yang 90 juta. Menariknya, faktor pengalinya bukan dari omset grup di bawahnya, bukan dari 150 juta, tapi dari si NPI Bapak dan Ibu, dibagi dengan jumlah qualified. Total income group Bapak dan Ibu untuk di posisi platinum sampai di posisi crown, penghasilannya adalah dengan potensi Bapak dan Ibu bisa mendapatkan 58 juta per bulan sampai dengan 500 juta per bulan. Saudara Bapak dan Ibu ya. Penghasilan income group Bapak dan Ibu, posisi platinum sampai posisi crown itu mulai dari 58 juta per bulan sampai dengan 583 juta per bulan Bapak dan Ibu. Siapa di sini yang mau dapat mobil gratis Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu cukup capai posisi crown saja di 31 Desember 2020, maka Bapak dan Ibu berhak mendapatkan mobil gratis. Bapak dan Ibu juga berkesempatan mendapatkan hadiah motor Yamaha NMAX maupun laptop HP maupun handphone Samsung. Cukup capai posisi Bapak dan Ibu, tidak ada ketentuan lain. Total potensi income sebagai seorang member Cipta Entrepreneurs Club ini Bapak dan Ibu besar banget. Di tahun pertama saja kita bisa mendapatkan penghasilan sebesar 1 miliar per bulan. Hanya di tahun pertama kita menjadi seorang member. Tahun kedua, tahun ketiga kita terima income royalty besarnya 132 juta per bulan Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu ini benar-benar 5 potensi unlimited income hanya dari kita mereferensikan saja. Di mana bisa dibagi 2, yaitu kita punya income direct, yaitu yang dari referensi dan income royalty, dan kita punya income group nasional yang dibagi 3. Di mana income group itu sumbernya adalah dari 32% omset premi nasional dibagi dengan 140%. Seluruh bonus-bonus tadi sumbernya dapat dari mana sih? Nah, kembali Bapak dan Ibu, ini karena Ciputra Life Saver adalah produk asuransi, makanya kan ada biaya akuisisi. Nah, seluruh bonus-bonus yang besarnya tadi bisa sampai 1 miliar per bulan, itu sumbernya adalah dari biaya akuisisi Bapak dan Ibu. Di mana umumnya kalau di tempat lain itu biaya akuisisinya di atas 200% dan di atas 5 tahun, di sini biaya akuisisinya hanya 100% Bapak dan Ibu di 2 tahun pertama saja. Tahun pertama biaya akuisisi sebesar 80%, yang 20% diinvestasikan. Tahun kedua dibalik Bapak dan Ibu. Tahun ketiga dan seterusnya itu full 100% diinvestasikan Bapak dan Ibu. Nah, biaya akuisisi 100% di 2 tahun pertama itu dikembalikan Bapak dan Ibu. Saya ulangin ya. Di Ciputra Entrepreneurs Club dengan produk yang Ciputra Life Saver, biaya akuisisinya dikembalikan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa cek di luaran, ada nggak
produk asuransi yang ngembalin biaya akuisisi. Jadi ini adalah pertama dan satu-satunya asuransi yang ngembalin biaya akuisisi Badan Ibu. Nah, apa sih bedanya nabung di bank, unit-link sama di Ciputra? Pertama, resiko dulu ya, ngomongin resiko, inflasi. Nabung di bank itu Bapak dan Ibu bunganya lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan inflasi setiap bulan. Inflasi itu naik bisa antara 3 sampai 5%, bahkan kalau misalnya parah bisa lebih. Nah, nabung di bank Bapak dan Ibu hanya dapat bunga 0,6 sampai 1,5% gross per tahun loh, belum potong pajak. Kalau di unit link atau di reksadana, hasil itu terjadi resiko turun harga. Hasil investasinya tidak dijamin. Bisa untung, bisa sampai 20%, tapi bisa minus. Dan yang terjadi saat ini, semua tabungan unit link itu minus Bapak dan Ibu. Minusnya nggak tanggung-tanggung. Ada yang sampai 80% Bapak dan Ibu. Artinya, kalau Bapak dan Ibu nabung di unit link 10 juta, duit yang sisa untuk ditarik mungkin cuma tinggal sisa 2 juta rupiah. Nabung di Ciputra itu nggak ada resikonya dan anti inflasi. Kenapa? Hasil investasinya dijamin selalu positif Bapak dan Ibu. Minimal di angka 3,5%, bahkan bisa sampai 20%, dan itu net, nggak dipotong pajak lagi Bapak dan Ibu. Di bank ada biaya admin Bapak dan Ibu, besarnya 10 sampai 20 ribu per bulan. Di unit link juga ada biaya admin, lebih mahal, 30 sampai 50 ribu per bulan. Di Ciputra juga ada biaya admin, tapi hanya 25 ribu per bulan dan itu flat Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang nabung di bank, terima bunganya dipotong pajak 20% setiap tahun. Nabung di unit link, udah tahun ini uangnya hilang, bisa 50-80%, tetap dikenakan biaya pengelolaan investasi sebesar 3-5% per bulan. Jadi yang nabung di unit link tahun ini benar-benar apesnya 2 kali, udah turunnya 50-80%, tetap dikenakan biaya lagi setiap bulannya. Di Ciputra nggak ada biaya. Saya ulangin ya, di Ciputra tidak ada biaya pengelolaan investasi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang nabung di bank, jika nabung 350.000 per bulan di tahun ke-10 katakanlah sudah terkumpul sekian juta dan terjadi resiko pada nasabah, tidak ada proteksinya Bapak dan Ibu. Duit yang bisa dikeluarkan ya hanya duit yang ditabung, itu saja dikurangin dengan biaya administrasi. Bapak dan Ibu yang nabung di unit link, katakanlah nabung 700.000, itu hanya dapat proteksi sebesar 60 kali dari preminya setiap bulan. Jadi nabung 700.000 cuma dapat proteksi perlindungan meninggal dunia hanya 42 juta. Bapak dan Ibu yang nabung di Ciputra dapat proteksinya berapa? 100 kali Bapak dan Ibu dari tabungannya setiap bulan. Jadi nabung 600.000, Bapak dan Ibu akan terima proteksi sebesar 60 juta. Biaya proteksi atau akuisisi umumnya di atas 200% dan di atas 5 tahun Bapak dan Ibu. Di Ciputra biaya akuisisinya hanya 100%, hanya 2 tahun, itu pun dikembaliin 100% Bapak dan Ibu. Dan di Ciputra Bapak dan Ibu bisa terima income atau gaji bulanan. Kenapa? Karena dia bagi hasil Bapak dan Ibu. Dia bagi 32% omset perusahaan setiap bulan untuk seluruh entrepreneur. Jadi Bapak dan Ibu, jika ada pilihan, Bapak dan Ibu sekarang mau pilih nabung yang di mana? Nabung di bank, nabung di unit link atau reksadana, atau mau nabung di Ciputra? Pilih tangan Bapak dan Ibu. Oke. Ini adalah produknya Bapak dan Ibu dari Ciputra Entrepreneurs Club, yaitu Ciputra Life Saver. Ini adalah smart digital financial product. Produknya itu fully digital Bapak dan Ibu, paperless, dan ini adalah produk tabungan dan proteksi satu-satunya pertama di Indonesia dan sudah dapetin approval dari OJK Bapak dan Ibu. Di mana produk ini itu guaranteed acceptance protection. Jadi Bapak dan Ibu nggak akan ada pemeriksaan kesehatan, nggak akan underwriting. Pokoknya begitu Bapak dan Ibu masukkan data, bayar, di saat itu juga Bapak dan Ibu akan terima instant polish dan akan langsung terproteksi seumur hidup sampai dengan usia 100 tahun Bapak dan Ibu. Dan menariknya di sini dikasih garansi minimum return. Dijamin selalu positif. Artinya uangnya nasabah tidak akan hilang atau tidak akan berkurang. Dijamin berkembang pasti. Nabung 10 tahun di Ciputra bisa menjadi 11 tahun di akhir tahun ke-10. Karena apa? Karena ada cashback 100% biaya akuisisi. Dan
Jika Bapak dan Ibu nabung di tempat lain, biasanya kan kalau mau tahu berapa perkembangan nilai akun, berapa bunga, segala macam, Bapak dan Ibu harus pergi ke banknya untuk ngeprint, ataupun Bapak dan Ibu harus ngecekin email untuk terima tiap bulan, ataupun nunggu kiriman laporannya setiap bulan. Kalau di sini Bapak dan Ibu bisa cek kapanpun. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, langsung Bapak dan Ibu tinggal masuk ke login akun masing-masing Bapak dan Ibu. Dan jika Bapak dan Ibu membutuhkan uangnya mau dicairkan, tinggal WhatsApp Bapak dan Ibu. Semudah mencairkan saldo OVO dan GoPay Bapak dan Ibu. Dan di sini ada referral bonus income-nya. Nah ini Bapak dan Ibu 3 keunggulannya Ciputra Life Saver. Produknya fully digital, dikasih guaranteed minimum return yang selalu positif, dan ada referral bonus income-nya. Bapak dan Ibu, ini adalah legalitasnya OJK untuk Ciputra Life Saver, dan Bapak dan Ibu umumnya produk perusahaan asuransi itu dilihatnya adalah rasio solvabilitas atau rasio pencapaian, di mana itu adalah rasio kesehatan keuangan perusahaan. Standarnya OJK adalah minimal 120%. Maksudnya begini, jika seluruh nasabah atau seluruh nasabah di saat bersamaan melakukan klaim atau melakukan penarikan, itu harus ada dananya. Makanya standar OJK adalah 120%. Di Ciputra Entrepreneurs Club, under yang Ciputra Life, di sini rasio pencapaiannya hampir 5 kali lipat Bapak dan Ibu. Jadi asetnya dia tuh 5 kali lipat Bapak dan Ibu. Artinya keuangannya itu sehat dan terjamin. Oke. Bapak dan Ibu mau nabung gratis setiap bulan, Bapak dan Ibu cukup refer 7 orang teman aja. Bapak dan Ibu bisa nabung gratis minimal setahun dan dapetin kesempatan income ratusan juta rupiah. Bulan Oktober, bulannya Sumpah Pemuda, Bapak dan Ibu bisa dapetin cashback mulai dari 100.000 sampai dengan 500.000 rupiah. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah slide terakhir dan ini adalah slide yang paling penting sekali Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu diajak oleh pengundang Bapak dan Ibu untuk bisa mendapatkan satu kesempatan bisnis digital terbaru yang dipersembahkan oleh Ciputra Group dan Tunas Group Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu akan punya 2 pilihan. Bapak dan Ibu bisa langsung bergabung sekarang, atau Bapak dan Ibu bisa juga pikir-pikir dulu, saya mungkin gabung besok atau lusa. Nah, jika Bapak dan Ibu bergabung sekarang Bapak dan Ibu berpotensi mendapatkan potensi lemparan. Bisa malam ini, bisa besok, bisa lusa, tapi bisa kapanpun Bapak dan Ibu. Pernah ada kejadian di satu tim saya, hanya selisih 1 hari, dia udah kelewatan 30 orang Bapak dan Ibu. Betul, hanya selisih 1 hari, dia kelewatan 30 orang Bapak dan Ibu. Jadi harusnya 30 orang itu di bawahnya dia, tapi 30 orang itu malah jadinya di atasnya dia Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi itu tergantung Bapak dan Ibu, apakah memutuskan hari ini atau besok, itu semua pilihan Bapak dan Ibu. Cuman Bapak dan Ibu, seperti katanya Jack Ma Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu sekarang baru melihat peluang ini, baru nangkep sebagian gitu. Jack Ma bilang pada Ibu, jika kita melihat ini satu peluang dan 40% aja kita tahu ini bagus, udah langsung ambil, langsung jalan. Seperti Jack Ma, waktu dia mulai Alibaba, banyak orang bilang ngapain, udah ada Amazon gitu. Cina itu nggak mungkin ada e-commerce. Cina itu ya cuman bikin pabrik, cuman bikin barang, udah. Nah, tapi Jack Ma yakin dia bisa, akhirnya akhirnya Alibaba sekarang menjadi e-commerce terbesar di dunia Bapak dan Ibu. Nah, sama Bapak dan Ibu. Pengundang Bapak dan Ibu juga memberikan satu kesempatan Bapak dan Ibu, di mana jika Bapak dan Ibu udah tahu, wah ini bagus nih Ciputra, langsung aja ambil. Bapak dan Ibu bisa punya potensi mendapatkan income ratusan juta rupiah Bapak dan Ibu. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Pak Michael. Terima kasih. Halo, iya, keren banget. Terima kasih Pak Adeta, terima kasih Pak Yudi, tadi udah ngobrol-ngobrol. Nah, seperti kita lihat sendiri tadi ya, bahwa peluang ini bonusnya tuh banyak banget, beneran. Nah, saya tuh berawal dari pengusaha online ya kan, jadi saya entrepreneur, digital entrepreneur, saya jualan produk online dan sebagainya. Ini beda banget. Bedanya tuh di mana? Contoh misalnya gini, misalnya saya punya barang produk ini, misalnya contohnya buku ya, saya jual produk ini. Kalau di jualan online atau jualan apapun juga offline ya, saya jual barang ini ke satu customer misalnya. Nah, saya mau nanya, kira-kira bulan depan dia bisa beli lagi nggak barangnya? Kemungkinan besar belum tentu, betul kan ya? Jadi ada 50-50 gitu. Tapi kalau makanya
kalau misalnya saya bisa untung 10.000, untuk dapetin 10.000 lagi bulan depan, saya harus jual barang ini lagi. Dengan siapa? Dengan orang yang berbeda. Jadi kamu harus selalu cari customer baru gitu. Tapi dengan Ciputra Entrepreneurs Club, ya ini beda. Karena kenapa? Ini sifatnya adalah recurring, ya kan? Jadi ketika Anda mendapatkan seorang partner, seorang referral, ya kan? Anda akan mendapatkan income terus-menerus. Nah, yang tadi lebih keren lagi, kalau misalnya kamu mau nabung, dan mau nabungnya gratis. As simple as that. Jadi yang pertama saya dapat waktu itu kan bonusnya banyak ya, saya juga masih bingung gitu. Tapi saya tahu ini bonusnya banyak gitu kan, asik banget pokoknya. Saya berusaha memformulasikan gimana caranya supaya lebih mudah diterima dan lebih gampang didapat oleh teman-teman saya yang saya kenalin ya kan. Saya cuma ngomong gini aja, lu mau nggak dapat tabungan gratis ya kan? Nabung buat apa? Jadi kadang-kadang mereka disuruh nabung juga nggak excited gitu. Saya gini, nabung buat anak kamu. Kamu mau nggak anak kamu sekolah di sekolah Ciputra gratis? Bener, saya literally ngomong kayak gitu. Mau nggak? Kalau mau kayak gitu ya, kamu bisa gabung di Ciputra Entrepreneurs Club ini, gitu loh, ya kan? Jadi pas banget gitu. Nah, terus caranya gimana Pak? Caranya simple. Kalau kamu mau nabung gratis, mau dapat income, very simple, ya kan? Kamu cukup kenalin 7 orang teman aja, ya kan? 7 orang teman. Sekarang coba pikir ya, kamu pernah beli kuliner yang di Instagram yang lagi heboh tuh mungkin roti Korea lah apa gitu kan. Kamu udah ngomong ke berapa banyak orang? Istri saya kalau namanya promosiin barangnya orang itu jago banget. Beneran. Dia pernah waktu itu beli kayak salad yang wrap-wrap gitu ya kan. Gara-gara dia seluruh keluarganya beli dan seluruh keluarganya ada 30 orang coba bayangin. Tapi ya nggak dapat apa-apa, nggak ada referral, oke. Nah, kalau di Ciputra ini beda, Bapak dan Ibu, ya kan? Kamu bisa dapat referral dan bahkan nanti produk-produknya bakal nambah terus, ya kan? Seperti kita lihat tadi sebenarnya kita juga membuka peluang buat para pebisnis-pebisnis lain, ya kan, untuk di-referkan, ya kan? But anyway, menurut saya salah satu peluang terbesarnya justru dari Ciputranya sendiri, gitu loh, ya. Nah, saya akan buka sesi tanya jawab, ya kan? Jadi kalau misalnya Anda mau tanya jawab ini silakan. Sebelum saya lupa, masih ada satu lagi sharing. Sebentar, masih ada satu sharing lagi nih. Ya. Iya. Sharing kali ini dibawakan oleh seorang pengusaha properti yang masih muda, ya kan, dari Malang, tapi ini udah keren banget, ya kan. Mari kita sambut bersama Pak Bram. Halo Bram. Halo, malam semuanya. Iya, silakan Bram. Mungkin Iya. bisa di-sharing ya kan, sedikit latar Oke. belakang dan background-nya. Kemudian apa yang membuat kamu tertarik untuk bergabung dengan Ciputra Entrepreneurs Club ini? Silakan Bram. Oke, terima kasih buat waktunya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Bram. Malam ini jujurnya saya bingung mau sharing apa, karena semuanya udah diceritakan semuanya sama Bu Silvi, sama Pak Mulyadi, Bu Sasa, sama Pak Michael, ya kan. Cuman satu hal yang saya mau cerita ke teman-teman semua. Saya panggil teman-teman semua nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, karena saya masih muda. Kebetulan gini, background saya adalah sekarang seorang developer. Bukan developer yang sebesar Pak Ciputra, masih belum, soon. Impian saya seperti itu. Cuman hari ini saya sudah memulai sesuatu yang baik, ya kan, di bisnis saya sebagai seorang developer. Di satu sisi, ketika saya mendapatkan kesempatan dan peluang yang diberikan oleh Pak Mulyadi pada bulan Agustus kemarin untuk di CCEC ini, saya bersyukur gitu loh. Yang membuat saya akhirnya bergabung, kenapa sih? Pada saat itu ketika ditawarkan saya nggak pikir panjang Bapak Ibu, ya kan? Karena saya pada saat itu tuh jujur, saya terpaksa. Ngeri ya. Saya terpaksa. Saya dipaksa oleh Pak Mulyadi untuk saya kaya di sini. Saya dipaksa untuk saya bisa sukses di sini. Kenapa harus Ciputra? Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Mungkin belum tahu Bapak Ibu ya, saya adalah mantan alumni Universitas Ciputra di Surabaya. Sebagai seorang alumni Ciputra, saya merasa bangga dengan alma mater saya. Kenapa? Dari saya kuliah di sana, mindset saya benar-benar 180 derajat saya berubah total. Saya kasih cerita sedikit Bapak Ibu. Pada saat saya dulu waktu ospek, ya kan, saya ini di brainwash untuk bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur yang paling sederhana itu adalah jual dan beli. Benar ya? Ada supply, ada demand, ya kan? Jadi pada saat itu pada ospek, ada panitia sama jajaran universitas ini sudah sewa suatu gedung, ya kan, untuk kita sebagai untuk trainee ya. Kita ngomongnya trainee atau calon maba, mahasiswa baru. Kita ini dibentuk kelompok-kelompok. Satu kelompok 10 orang, ada tematik gitu. Dan kita ini disediakan satu gedung yang di mana itu ada banyak lapak.
Oke ya, banyak lapak ini kita disuruh pitching, kita disuruh bikin produk, kita disuruh jualan, dan apapun di situ kita harus menghasilkan uang. Pada saat itu, dari pihak universitas meminjamkan kita modal sebesar 3 juta. Pada saat itu ya, itu zaman saya, nggak tahu zaman adik kelas saya ini dapat modal apa enggak, saya nggak tahu. Perkataan dari semua dosen di sana dan kakak kelas kami, itu mengatakan, coba kamu bisnis ya, kita pinjemin modal 3 juta. Kamu berani take risk nggak? Kalau seumpama kamu untung, uang hasil keuntunganmu harus disumbangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau rugi, ya kamu ganti. Ya kan? Ya paling jelek kamu urunan lah, patungan sama teman-temanmu, satu orang 300.000. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Saya melihat bahwa Ciputra itu menekankan kita sebelum kita mendapatkan sesuatu yang besar. Kita diingatkan untuk kita jangan lupa untuk kita memberi kepada sesama. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika pada saat saya kuliah dulu, itu gedung apartemen studennya itu belum berdiri. Tapi setelah udah mau topping off, ya kan, sudah mau interior udah mau didesain, itu orang tua kami, semua mahasiswa itu di email dan dihubungin untuk datang ke, jadi dibikin kayak gathering gitu, ya kan. Mereka menyampaikan bahwa Bapak Ibu mau nggak kalau seumpama putra putri Ibu itu dibelikan atau diinvestasikan apartemen khusus mahasiswa Universitas Putra. Benefitnya apa? Benefitnya adalah Bapak Ibu akan mendapatkan potongan dan harga khusus. Nah, poin kedua yang mau saya tekankan adalah Ciputra lagi-lagi mengutamakan orang-orangnya dulu. Ya kan? Mereka ini tidak memikirkan dari segi keuntungan aja, tapi yang didahulukan adalah orang-orangnya dulu. Hari ini Bapak Ibu, yang mau saya tekankan Bapak Ibu adalah Bapak Ibu berada pada suatu tempat yang benar. Berada pada suatu tempat dan kendaraannya begitu kencang. Ya kan, perusahaan yang care tentang kita, yang memikirkan tentang kehidupan kita, bahkan juga memikirkan bagaimana kita bisa berbagi dengan orang lain. Satu hal yang menancap dalam hati saya, Pak Ciputra itu almarhum Pak Ciputra itu memiliki visi 4 juta entrepreneur, sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Adenta. Ya kan, menurut saya itu visi yang sungguh sangat mulia. Oke, kenapa? Karena begini, contoh, saya membuka satu lapak, saya punya bisnis satu lapak gitu, contoh ya, saya mempekerjakan satu orang. Ternyata dari satu orang ini dia memiliki 2 anak dan 1 istri. Artinya dengan kita membantu dia bekerja, kita sudah menghidupi orang. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita bisa memberikan mereka kehidupan yang layak, membantu mereka untuk bisa ngasih makan untuk anaknya, masa depan dan sekolah untuk anaknya. Bagaimana kalau 4 juta ini benar-benar terjadi Bapak Ibu? Sungguh angka yang sangat luar biasa. Kenapa harus 4 juta? Saya berpikir sederhana Bapak Ibu. Kalau kita bisa membuka 4 juta lapangan pekerjaan, ya kan, otomatis bukan hanya membangun sebuah kota. Jadi ini kembali lagi visinya Pak Ciputra. Pak Ciputra tidak hanya membangun suatu lokasi perumahan, tidak hanya membangun suatu kota, tidak hanya membangun suatu bangsa, tapi Pak Ciputra juga membangun people. Menurut saya itu suatu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kenapa saya bilang kalau 4 juta entrepreneur ini terbentuk, ya kan? Kita membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran. Setuju? Ya kan, kita mengurangi angka kemiskinan. Menurut saya kenapa banyak kriminalitas di luar, kenapa banyak orang begal, banyak orang rampok, menurut saya bukan karena mungkin selain masalah psikologis ya, mungkin mereka adalah lapar, mereka sedang lapar, kita nggak tahu, mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat, mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan, karena mereka kebutuhannya nggak terpenuhi, mereka melakukan resiko seperti itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita bergabung di komunitas seperti ini, kita bisa membawa mereka dalam jaringan komunitas yang sangat luar biasa. Kita merubah mindset mereka, kita membangun people sesama kita, pengembangan diri kita di-encourage di sini, kita dikembangkan, sungguh suatu hal yang luar biasa menurut saya. Artinya kita juga membantu pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan, tingkat kriminalitas. Ujung-ujungnya apa? Pendapatan per kapita naik. Pendapatan per kapita naik, larinya ke pajak Bapak Ibu, benar nggak? Pajak untuk apa? Untuk bangsa kita sendiri, untuk pembangunan negara kita sendiri. So, Bapak Ibu, menurut saya, ini sekali lagi saya tekankan, Ciputra itu sudah ada dalam hati saya dari dulu. Dulu saya berpikir, gimana kalau saya lulus dari Universitas Ciputra, saya tak kerja deh di Ciputra gitu ya. Dan saya mendapatkan penawaran untuk kerja di Universitas Ciputra, cuman pada saat itu saya konsep di bisnis dan juga saya ngambil S2 saya. Ya kan, sehingga saya tidak bisa melanjutkan bekerja di sana. Sampai suatu ketika saya menjadi seorang entrepreneur dan sekarang saya menjadi seorang pengusaha properti, ya kan, dan sekarang nggak tahu kenapa ini mungkin panggilan alam. Saya kembali lagi back to Pak Ciputra lagi atau Ciputra Company. Jadi menurut saya berada di tempat yang sangat tepat. Saya berada di suatu kendaraan yang tepat. Sekali lagi Bapak Ibu, saya analogikan, kenapa Bapak Ibu harus ada di komunitas ini?
Contoh Bapak Ibu ya, yang saya jual hari ini kepada Bapak Ibu bukan sekedar perusahaannya, bukan sekedar masalah insurance dan tabungan, tapi saya jual adalah kesempatan. Setuju ya? Kita menjual kesempatan kepada Bapak Ibu malam ini. Ibaratnya analoginya Bapak Ibu, kita semua naik motor nih, andai kata kita berangkat kita naik motor ya di pinggir jalan. Jalan tuh sebenarnya sepi, nggak terlalu crowded, sepi banget, mungkin hanya kita yang kita lihat gitu ya. Di pinggir jalan kita, itu ada uang 300.000 Bapak Ibu. Ya kan? Tapi kita masih gengsi, mau ngambil apa enggak ya, jalan pelan-pelan, gini lihat kiri, lihat kanan, ya kan, sambil gengsi gitu. Ternyata lihat di spion, oh nggak ada orang, cepet-cepet cari puter balik, ngegas, gaspol, rem blong. Ternyata udah puter balik di tempat uang 300.000 tadi udah nggak ada. Sudah di barusan aja ada orang lewat langsung ngambil. So poinnya apa? Kesempatan itu belum tentu akan datang 2 kali Bapak Ibu. Saya tekankan, kesempatan belum tentu datang 2 kali. Ketika Anda diundang, di-invite dalam acara webinar ini, dan Anda dipresentasikan tentang bisnis ini, percaya dengan saya, Anda ada pada perusahaan yang benar. Anda berada pada suatu kendaraan yang membuat kita semakin naik, semakin kencang. Itu aja sih Bapak Ibu. Ya, saya tunggu cerita suksesnya Bapak Ibu. Oh ya, untuk cerita sedikit, minggu kemarin sudah bronze, sebentar lagi udah silver. Kapan nih Bapak Ibu bisa nyusul? Saya yakin bulan ini saya pasti silver. Saya menyusul Pak Adenta. Oke, salam entrepreneur semuanya. Sukses ya. Sukses. Oh ya, sebelum ini saya lupa nih ya kan, kita foto bareng dulu yuk, kita foto bareng ya. Kita foto bareng bentar, oke. Tolong dinyalakan dia punya kameranya semuanya, sampai lupa tuh. Ya kan? Ya. Mungkin Bro Adenta ya bisa bantu ya. Iya. Oke. Bu Listi udah hadir ya? Oke. Tolong tangan kanan ya, C ya. Nah, kayak gini ya. Bro Adenta bisa bantu screenshot Bro Adenta? Bisa. Siap. Oke. Di sini ya. Alamat kali ya. 1, 2, 3. Yang kedua sekarang. Nah, sorry. 1, 2, 3. Sebentar, 1, 2, 3. Oke, ini terakhir. 1. Oke, Pak Michael. Oke, terima kasih. Wah, padat banget ya. Ini kita ada sesi Q&A ya. Tadi udah ada beberapa yang nanya nih di sini ya. Tinggal di chat aja kalau mau nanya. Kita akan Bu Listi udah datang ya? Oh, sebentar. Pak. Bentar, Bu Listi. Ibu Listi sudah Pak, sudah hadir. Oh, udah. Katanya belum bisa unmute. Oh, udah bisa ya, udah bisa. Oke. Malam, Bapak Ibu. Suara saya jelas, Pak Yudi. Ya. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Tepat waktunya, Bu. Barusan. Oke, buat teman-teman sekalian semuanya ya. Tadi agak macet dari Tangerang. Oh iya. Buat teman-teman sekalian, perkenalan ya. Ini adalah Ibu Listi. Ibu Listi ini adalah direktur dari Ciputra e-Club. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, nanti akan dijawab langsung oleh Bu Listi. Mungkin Bu Listi bisa cerita sedikit dulu, Bu, sedikit mengenai visi dan misi dari Ciputra e-Club ini dulu sebagai bridge. Jadi Ibu bisa teman-teman bisa lebih kenal dengan Ibu. Silakan, Bu. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama terima kasih ya Bapak Ibu telah bergabung di acara malam hari ini dan senang bisa berkenalan dengan Bapak Ibu semua entrepreneur yang hebat-hebat. Semoga nanti kita bisa kenalan secara langsung ya. Sekarang kan kita masih live dulu kan ya. Seperti yang tadi Bapak-bapak udah sampaikan, Ciputra Entrepreneurs Club sendiri ini kita luncurkan dari inspirasi mimpi founder kami, yaitu almarhum Bapak Ciputra, di mana beliau memimpikan lahirnya 4 juta entrepreneur baru di Indonesia. Dan kami percaya bahwa setiap orang Indonesia berhak mempunyai masa depan yang lebih baik. Jadi bukan cuman orang-orang kaya atau orang-orang dengan kalangan atas aja yang berhak mempunyai masa depan yang lebih baik, tapi kami percaya bahwa setiap orang berhak mempunyai masa depan yang lebih baik. Untuk itu, Ciputra Life meluncurkan program ini, program Ciputra Entrepreneurs Club, yang benar-benar diluncurkan langsung oleh Ciputra Life, pertama dan satu-satunya di Indonesia,
dengan hanya 10.000 per hari. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya semua kalangan bisa join ke program Ciputra Entrepreneurs Club. Pada saat Bapak Ibu bergabung, Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keahlian, mengembangkan relasi bisnis, dan mengumpulkan modal usaha. Dan Ciputra Entrepreneurs Club juga menggunakan platform digital, sehingga tujuannya dapat menjangkau ke seluruh pelosok Nusantara sesuai dengan mimpi founder kami. Puji Tuhan juga Bapak Ibu, program ini sebenarnya secara efektif baru mulai ke luar atau eksternal itu di awal Juli ya Pak Yuda. Dan sekarang member kami sudah lebih dari 1.000 dengan kondisi pandemi seperti ini. Jadi seperti yang tadi Pak Adenta, Pak Michael, Pak Bram juga tadi menambahkan ya, momentum. Saya percaya banget momentum. Kalau Bapak Ibu malam hari ini mendengar program ini dan tidak langsung bergabung atau memanfaatkan kesempatan ini, bisa jadi momentumnya akan lewat ya, Pak Michael ya, Pak Yudi, Pak Adenta. Jadi ayo jangan sia-siakan kesempatan untuk kita bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club hanya dengan 10.000 per hari. Kita ingin, visi kami adalah melahirkan 4 juta entrepreneur di Indonesia. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Salam entrepreneur, salam sukses dan ya. Terima kasih Bu Listi. Terima kasih Pak Michael. Suara saya tadi cukup jelas ya? Cukup jelas. Terima kasih Bu. Nanti kita masih ada sesi Q&A ya Bu ya. Tolong tunggu sebentar ya. Ini masih ada beberapa ya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Mau sampai jam 10. Oke. Boleh. Hari ini nanti Q&A-nya saya akan moderasi ya, nanti akan dijawab oleh Yudi dan juga oleh Bu Listi. Jadi kita selang-seling aja gitu, kita nyantai aja ya. Jadi buat teman-teman yang mau nanya silakan. Tapi karena keterbatasan waktu ya kan, kita nggak bisa jawab mungkin lebih dari 5 pertanyaan. Jadi saya harus pilih-pilih. Nah nanti buat teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, silakan tanya ke pengundang Anda ya. Jadi pengundang Anda juga bisa jawab ya kan. Jadi tanyakan ke pengundang Anda, ya kan? Nah, di sini tujuan kita adalah untuk membuka hati Anda, membuka pikiran Anda, dan membuka kesempatan ini supaya Anda bisa melihat sesuatu yang jauh lebih besar lagi dan bisa mengambil peluang bersama-sama dengan kita. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, ini dari Daniel Mulyono. Nomor 1, akuisisi kembali 100% setelah 10 tahun. Berarti hanya kepotong biaya asuransi dan administrasi aja ya. Pertanyaan ini mungkin saya lempar ke Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Ya, biaya ya Pak? Ya, akuisisi kembali 100% setelah 10 tahun. Berarti hanya kepotong biaya asuransi dan administrasi saja ya. Betul Pak. Betul sekali. Oke. Jadi biaya akuisisi di 2 tahun pertama itu dikembalikan di tahun ke-10 apabila kita rutin ya menabung selama 10 tahun. Oke. Ada syaratnya nggak Pak ya? Syaratnya kita rutin Pak, rutin selama 10 tahun ya, tidak pernah telat juga dan ya itu aja sebenarnya, tidak selama 10 tahun kita lakukan dan tidak pernah telat. Oke. Dan tidak ada klaim. Ya. Oke, tidak ada klaim ya, sama tidak pernah diambil punya juga kalau nggak salah ya. Oke, ya. Ini pertanyaan kedua masih klaim dari. Pun juga, ya oke. Ya. Ini pertanyaan dari Pak Geraldo. Support apa yang diberikan Pak Michael sebagai support tim Pak Michael mengembangkan jaringan dan menjalankan bisnis ini kepada saya sendiri. Jadi pertanyaannya ini nanti kalau Bapak masuk ke tim saya, tim gercep ya. Nah, sama Pak Adenta, sama Pak Yudi juga ya, basically ya. Nanti kita ada support, kita ada training setiap seminggu sekali, kita ada training, dan kemudian juga bahan-bahan, pelatihan, ya kan, to-do list, itu kita ada semua. Bahkan kita ada landing page juga ya, nanti bisa di-share. Nanti kalau Anda sudah masuk, Anda pasti kalau misalnya di tim saya, kita ada satu list yang Anda bisa lihat nanti ya, jadi bisa langsung bergerak. Oke, mungkin itu. Kemudian dari... Bentar. Ini Daniel pertanyaannya kan ada lebih dari satu ya, saya skip dulu ya, jadi biar orang lain yang bisa nanya juga. Nah, ini mungkin cocok buat Ibu Listi. Kenapa investasi di Ciputra Life dijamin tidak merugi? Kalau boleh tahu diinvestasikan kemana? Mungkin Ibu Listi bisa bantu jawab di sini, Bu. Ya,
Tadi agak ke mute lagi, nggak bisa unmute ya. Saya mau menambahkan sedikit tadi pertanyaan yang pertama dari siapa Pak? Yang soal biaya akuisisi ya? Itu dari Pak Daniel Mulyono. Oh ya, Pak Daniel menambahkan sedikit ya, betul. Biaya akuisisi kita hanya 100%, yaitu 80% di tahun pertama dan 20% di tahun kedua. Dan biaya akuisisi itu akan dikembalikan 100% di akhir tahun ke-10 dengan syarat premi harus terus dibayar, nggak boleh ada yang bolong, dan nggak pernah narik ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bayar premi terus, disiplin. Kuncinya disiplin aja, dipaksain untuk terus bayar premi, nggak pernah ditarik. Tujuannya adalah untuk jangka panjang, nanti biaya akuisisinya akan dikembalikan 100% di akhir tahun ke-10. Jelas ya mungkin. Terus untuk yang Pak Oscar. Tadi yang Pak Oscar ya, biaya investasi. Jadi biaya investasi kami, betul ada jaminan. Jaminannya itu kita akan selalu umumkan di 1 Januari di setiap awal tahun, minimum jaminan yang akan diberikan oleh Ciputra Life. Untuk tahun 2020 ini, minimum jaminannya adalah 3,5%. Tapi Bapak Ibu, yang saat ini setiap bulan kita kreditkan selalu lebih dari 3,5%. Bahkan rata-rata sih hampir 5% nih, Pak Yudi, Pak Michael ya. Jadi kenapa kita bisa menggaransi itu? Yang pertama, garansi itu minimumnya kita ambil dari 75% dari suku bunga Bank Indonesia 12 bulan. Dan selain itu, kebijakan investasi kami juga sudah melakukan diversifikasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dan garansi yang kita berikan itu tidak muluk-muluk Bapak Ibu. Minimumnya adalah tahun ini 3,5%, tapi maksimumnya tergantung dari hasil investasi kami. Dan itu selalu akan dikreditkan tiap bulan dan dapat dilihat Bapak Ibu di loginnya Bapak Ibu. Cukup jelas, Pak Oscar? Ada yang mau ditambahkan? Oke, terima kasih Bu Listi. Jadi saya ulang ya. Jadi basically sudah dihitung. Jadi don't worry ya kan, karena perusahaan sebesar Ciputra mereka sudah sudah mengikuti aturan OJK, itu kan diaudit juga dan lain sebagainya ya. Sebenarnya kalau mau lihat laporan keuangannya juga ada. Kemarin saya lihat di Ciputra Asuransi ya kalau nggak salah ya. Bisa di Google aja financial report atau laporan keuangan. Nah, di situ jelas, transparan, semuanya ada, duitnya kemana, dan lain sebagainya. Itu ada sumber dari sana. Oke. Nah, kemudian... Di website corporate kami ada ya Pak Michael, ya betul. Dan sesuai aturan OJK, ya sesuai aturan OJK, kita 3 bulan sekali harus mempublish laporan keuangan kami juga. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di dalam website ciputralife.com, itu ada corporate kami, di situ ada laporan keuangan yang bisa dibaca langsung. Ya, ini ada yang nanya lagi sebentar ya. Ini sekalian deh dari Pak Daniel, soalnya dia sedikit masih bingung gitu ya. Tadi dijelaskan minimum 3,5% itu berlaku selamanya, walaupun nilai unit link turun. Nah, ini mungkin Ibu Listi lagi deh yang jawab lebih biar lebih jelas dia. Oke, mohon maaf tadi saya nggak di awal ya. Jadi minimumnya adalah sebenarnya Pak, yang tertera di dalam polis adalah minimum 0%. Jadi yang kita jamin selalu positif. Untuk tahun 2020, kita jamin minimumnya 3,5%, Bapak Ibu. Tahun 2021 berapa minimum yang kita jamin? Kita akan umumkan di 1 Januari 2021. Acuannya adalah 75% dari suku bunga Bank Indonesia selama 12 bulan. Tapi misalnya di Jepang itu suku bunga udah sangat rendah, atau misalnya tiba-tiba suku bunga negatif, tetap kita jamin minimum 0% atau tetap positif. Jadi setiap tahun kita akan umumkan Bapak Ibu berapa minimum yang kita jamin.
Dan ini Cukup sekali jelas, lagi ya, Pak Pak Daniel, ini tabungannya bukan unit link, ya ini bukan unit link. Jadi Betul. harus jelas di situ ya bahwa ini model tabungannya mungkin bisa dijelaskan Bu Listi sedikit. Ya, jadi produk kita kategorinya bukan unit link Bapak Ibu. Untuk itu, kenapa program ini tidak harus melalui tenaga pemasar. Jadi memang program ini pertama, program ini kategorinya adalah tradisional. Yang kedua, program ini juga sudah dimintakan ke OJK, approval-nya dijual dengan channel digital. Jadi semua proses registrasi, pembelian, pembayaran itu semua lewat website kami ciputraiklab.co.id. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan selanjutnya dari Setiadi Hermanto. Apakah perlu ujian AAJI untuk bergabung dan menerima income? Mungkin Pak Yudi bisa bantu di sini. Oke. Seperti tadi dijelaskan oleh Bu Listi ya, kalau ini adalah program langsung dari Ciputra Entrepreneurs Club, dalam hal ini diwadahi oleh Ciputra Live, yang dipasarkan oleh channel digital ya Bapak Ibu. Jadi tidak memerlukan lisensi AAJI karena kita bukan penjual asuransi atau kita sebagai agen asuransi, bukan. Jadi actually kita sebagai hanya merefer Bapak Ibu. Jadi kita bukan jualan, namanya kita bukan jualan, makanya kita tidak diperlukan lisensi AAJI gitu ya. Jadi dan yang kedua adalah produk ini bukan produk unit link. Jadi clear sekali tidak memerlukan lisensi AAJI gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Geraldo Bertolini. Apakah pembayaran bisa dibuat auto debit via kredit card atau debit langsung dari bank? Nah, ini saya jawab aja langsung ya. Nah, bisa sekali. Dan sebaiknya pakai auto OVO debit juga ya. bisa, Pak. Ya, sebaiknya pakai auto debit biar nggak lupa. Yes, betul. Ya, betul. Kemudian ini dari Queen Abigail. Tabungan bisa diambil setelah berapa lama menabung? Ada yang mau bantu di sini, Pak Yudi atau Bu Listi? Mungkin Pak Yudi sebelum kali ya. saya jawab, mungkin ya. Sebelum saya jawab, Pak, tadi Pak Geraldo ya? Ya. Pak Michael ya. Sebelum saya jawab, berapa lama diambil? Mungkin saya balik bertanya, kenapa diambil dan tujuannya untuk apa? Gitu. Jadi namanya kita menabung, kan ada tujuan. Kalau setiap saya sharingkan ke teman saya bukan menawarkan tabungan yang 300.000, 600.000, 900 atau 1,2 juta. Tapi saya tawarkan, saya tanya ke mereka, berapa Anda mau nabung, mau hasil tabungan Anda berapa gitu ya. Anda mau butuh modal berapa untuk buka usaha Anda gitu ya. Misalkan Anda mungkin mau buka kayak toko, misalkan toko handphone gitu ya. Mungkin kira-kira toko handphone dengan sewa kiosnya, dengan pembelian aksesorisnya, bayar gaji karyawan mungkin 100 juta let's say gitu ya. Nah, 100 juta itu mau Anda dapatkan kapan gitu ya. Dan berapa lama gitu ya. Kalau misalkan Anda nabung let's say kalau Anda butuhkan 100 juta, kalau kita tarik gitu ya dengan let's say dengan satu let's say 600.000 per bulan gitu ya, 600.000 per bulan dalam waktu 10 tahun itu baru dapat dengan return let's say 8% per tahun, itu baru dapat 100 juta. Jadi kalau misalkan Anda mau dapatkan hasil tabungan Anda 100 juta, ya Anda tarik tahun ke-10 gitu. Tapi kalau misalkan Anda mau narik di tahun ke-5, ya Anda harus menabungnya 1,2 juta gitu. 600.000 gitu untuk dapetin nilai 100 juta itu di tahun ke-5. Sebaliknya lagi kalau misalkan Anda mau narik di tahun ke-3 gitu ya, harusnya ada lebih besar lagi tabungannya. Gitu. Kalau dari sisi tujuannya ya Pak. Kalau saya sebagai financial planner, tujuannya dulu kita nabung untuk apa. Tapi kalau secara produk, spek produk sebenarnya anytime bisa ditarik, cuman tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adenta, alokasi di tahun pertama itu 20% itu bisa ditarik anytime, Pak. Jadi tahun keduanya 80% dan hasil pengembangan investasi yang 20% di tahun pertama itu bisa diambil anytime. Dan tahun ketiga itu 100%, alokasi di tahun ketiga ya 100% itu bisa ditarik
ya plus yang 80% plus 20% yang di tahun kedua dan tahun ke-1 gitu. Oke. Dan tidak tercapai. Tuh. Oke, terima kasih Pak Yudi atas jawabannya. Yes. Mohon maaf sekali buat teman-teman lain yang masih ada pertanyaan, ini masih banyak sekali pertanyaan, tapi saya tidak bisa jawab satu persatu, dan saya juga tahu ini sudah jam 9.15, jadi biasanya kita 9 sudah lewat 15 menit ini. Terima kasih banget atas semua pertanyaan-pertanyaannya dan waktunya hari ini sudah nonton presentasi ini ya. Semoga ini bisa ngebuka pikiran kalian ya, dan kalian juga bisa kalian juga bisa ngambil kesempatan ini bareng-bareng dengan kita. Seperti tadi kata Pak Adenta ya, ada temennya yang cuma beda 1 hari aja, tiba-tiba ada 30 orang yang sebelumnya daftar gitu. Sayang banget gitu. Dan bener banget udah kejadian, hari ini ada 1 orang yang baru masuk, padahal saya udah tawarin di awal. Dan kalau dia masuk di awal ya, tahu nggak ada berapa orang yang mungkin dia di bawah dia? Ada 80 orang, coba bayangin. Waduh, sayang banget ya kan. Nah, karena kenapa? Ini seperti bola salju yang jalannya makin lama makin cepat. Pada saat saya pertama kali masuk, waktu itu member belum ada 500 ya. Sekarang tadi Bu Listi udah ngomong, udah ada 1.000 lebih, bayangin. Jadi pertumbuhannya ini eksponensial, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau Anda tidak bergerak sekarang cepat-cepat ya, itu sayang banget waktunya. Dan menurut saya ini adalah salah satu kesempatan yang baik, terutama buat kalian ya, yang memang sekarang lagi nyari sesuatu. Mana ada bisnis modal cuma 10.000, 20.000 per hari, itu nggak ada ya kan. Dan istri saya aja, kita jualan kuliner ya, kamu jualan ayam goreng, untung cuma 30.000 satu ayam, coba bayangin. Di sini kamu tidak perlu masak, tidak perlu cari barang, tidak perlu kirim produk, tidak perlu stok dan lain sebagainya, ya kan. Ini semua produknya digital, cuma dari rumah doang, telepon, daftar, selesai ya. Dan ini dapatnya juga nggak main-main ya, ini jangka panjang ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik, segera hubungi dengan pengundang Anda. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, dan terima kasih untuk Bu Listi ya, malam ini sudah hadir bersama kita. Thank you banget Bu Listi. Mungkin next time nanti kita kita bareng-bareng lagi ya, kita sharing lebih banyak lagi. Oke, terima kasih semuanya. Pasti. Bapak Ibu, Pak Michael, boleh nggak 1 menit terakhir? Iya, silakan. Tadi menambahkan sedikit ya, yang pertanyaan terakhir tadi benar banget yang Pak Yudi tadi sampaikan. Apa sih tujuan Bapak Ibu menabung? Sebisa mungkin jangan ditarik. Kenapa? Karena ada bonus sebesar 1 tahun premi di akhir tahun ke-10. Namun kalau memang tiba-tiba ada kebutuhan mendesak nih, bisa ditarik seperti yang tadi Pak Yudi bilang, tapi minimum penarikannya 500.000. Dan disisakan 1 juta kalau mau polisnya tetap hidup dan income-nya itu tetap aktif, membership-nya tetap aktif. Itu ya Bapak Ibu ya. Tapi sebisa mungkin ingat tujuan menabung dan ingat disiplin menabung. Terutama kayak saya nih, perempuan, biasanya kalau di dompet ada uang atau kartu kredit, itu pasti biasanya cepat habis tuh. Makanya apa yang saya lakukan sekarang adalah saya nggak mau bawa ATM tuh kemana-mana. Atau kartu kredit biasanya saya kurangin kalau yang saya bawa keluar. Jadi setidaknya kita ingat bahwa kita harus disiplin menabung. Sekali lagi yang tadi Pak Michael sampaikan bahwa memang program ini benar-benar dari Ciputra Life langsung, bukan dari leader. Jadi kita komitmen untuk mengembangkan program ini untuk jangka panjang, dan kita serius, manajemen serius dan berkomitmen untuk mengembangkan program Ciputra Entrepreneurs Club. Jadi jangan dipikir lama-lama ya Michael ya, seperti yang tadi pada saat Pak Michael bergabung 500, sekarang udah 1.000 lebih. Jadi jangan nunggu kelamaan ya Pak. Ya betul. Mungkin minggu depan udah 1.500, minggu depannya lagi next time kamu baru mikir, oh ya saya mau join, udah ada 2.000 orang. Sayang banget. Oke, karena ini eksponensial. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Listi, terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih Pak Yudi, Pak Adenta, Pak Bram, Bu Silvi, kemudian juga Bu Sasa. Terima kasih atas waktunya dan sampai ketemu di lain kesempatan. Kita hari Kamis ada kita hari Selasa ada training, hari Kamis kita ada presentasi lagi. Kalau buat teman silakan, dan hari Minggu depan kita Bu Silvi ada ulang tahun hari presentasi ini. lagi. Ya, oke, bye. Happy
Happy birthday Bu Silvi. Happy birthday. Oh, happy birthday Bu Silvi. Nah, ini orangnya. Di spotlight tuh. Spotlight jangan, nih. ya, jangan lupa ada acara Pak Michael juga tuh Pak, tanggal 27. Oh iya, tanggal 27 nanti ya. Itu bakal seru tuh. Ya, kita bakal ngomongin YouTube. Yes. Oke. Betul. Sip, sip, sip. Oke semuanya, Oke. sampai jumpa. Ya, Bye. Bye, Gokran semuanya. Ketemu. 어딜 쳐다보는 거냐고 솔직히 너 그래 너 생판 처음 만난 너 왜 널 쳐다보는 거냐고 궁금해서 설레서 낯설어서 침착하게 서로 살살 알아볼겠나 오빠 차 핸들 살살 돌려볼겠나 모르는 게 약이야 객관식은 첫눈에 찍는 게 답이야 뜨거운 파이어 너의 맘 나의 맘 사람 새로운 사람 너무 설레어서 어지러워요 만남 새로운 만남 너무 설레어서 미치겠어요 낯선 여자예요 낯선 향기예요 Yes I want some new face 낯선 여자예요 낯선 향기예요 Yes I want some new face Your face, your face, your face, your face, your face, your face. 원래 이런 사람이냐고? 아니 올시다. 이거 봐봐. 눈을 맞춰야 눈이 맞아. 지금 작업하는 거냐고? 솔직히 yes, 그래 yes,